Oke, kembali lagi dengan Aziz Coding di sini. Di sini akan saya lanjutkan lagi untuk setting awal pada aplikasi pos kita. Nah, oke kan rancangan database kita seperti ini ya. Nah, dalam sebuah aplikasi biasanya itu ada data yang udah default. Jadi itu adalah bawaannya. Nah, bagaimana kita agar bisa membuat seperti itu? Jadi ketika dijalankan aplikasinya itu sudah ada misalkan role kan harus ada admin. Kalau di sini kan ada admin, terus apa lagi kemarin? Oke, kita cek codingannya, saya lupa. Visual Studio Code. Oke, kita cek di role. Oh, nggak ada ya. Oke, nggak ada keterangannya. Bentar. Kemarin saya buatnya di DB diagram. Oke, kita misalkan aja. Misalkan di sini kan biasanya kan ada, kalau pos kan ada, kita buat 3, yaitu admin. Admin itu yang ngatur, bisa super user, bisa disebut dengan super user. Jadi dia bisa mengakses apapun. Terus ada lagi yang namanya gudang, lalu ada kasirnya itu sendiri. Jadi kasir itu hanya menangani di transaksinya aja. Kalau gudang itu bisa menambahkan kategori dan produk dan merubah harga, itu bagian gudang. Lalu yang admin itu bisa menambahkan akun dan mengelola user-user ini. Jadi admin itu bagiannya di user-user ini, gudang itu di bagian produk dan kategori, kasir itu ada di transaksi item, transaction, sama payment. Jadi kalau saya pisah itu seperti ini. Oke. Nah, kalau kayak gini kan lebih jelas ya. Kita geser lagi. Oke. Nah, yang bawah ini itu adalah bagiannya si gudang. Lalu yang transaction item sampai dengan payment itu adalah kasir. Lalu yang user itu ada, user ini adalah bagiannya admin. Jadi kita bisa sesuai dengan role-nya. Oke. Oke, kita akan pertama yang namanya kalau di Laravel itu untuk membuat default data itu yang disebut dengan seeder. Bahasa Indonesianya pemberi makan, seed kan. Nah, kalau di Laravel itu digunakan untuk memberikan data awal pada aplikasi, data bawaan. Oke. Seeder itu di mana tempatnya? Seeder ada di database, lalu ada di sini seeders. Nah, dia defaultnya udah ada ini ya. Jadi dia sebenarnya sudah ada. Misalkan kita jalankan dbseed gitu, dia akan menjalankan ini. Dia akan membuat nama, test user, email, test example. Ya. Nah, ini kita hapus saja. Kita nggak perlu itu ya. Kita nggak perlu ini. Kita di sini ingin membuat, kita di sini ingin mengisi user sama role. Oke. User sama role. Jadi pertama, bentar, kita pastikan. Oke. Jadi nanti untuk admin kita kecualikan untuk ini, jadi semua menu bisa dilihat sama admin untuk mengelola semuanya. Nah, di sini jadi kita fokus di 2 tabel ini aja, user sama role. Pertama, kita pastinya adalah membuat role-nya dulu. Datanya role kan diambil sama user nantinya. Jadi yang pertama kita kelola adalah si role-nya dulu. Nah, sebelum kita ke sini, saya kelupaan, kita harus membuka izin di model terlebih dahulu. Jadi kalau di Laravel atau udah pakai framework yang modern, itu keamanannya sangat diperhatikan. Kalau kita tidak menyeting di model, apapun yang kita inputkan itu akan tertolak karena belum diizinkan. Nah, caranya bagaimana?
Caranya kita panggil protected variable role itu ada apa? Name ya. Oke. Oke. Jadi kalau seperti ini artinya adalah protected ini function yang hanya bisa diakses pada function ini. Apa namanya? Behavior. Sorry, salah. Ini namanya behavior atau hak aksesnya. Protected yang artinya dia bisa diakses pada class ini saja. Tidak pada kelas yang lain. Jadi ini sifatnya rahasia. Lalu dollar variable itu adalah variabel yang dia kalau dari Laravel fungsinya adalah untuk mengizinkan untuk diisi. Dia dari mana? Dia pewarisan dari sini, dari model ini. Ya. Jadi fungsinya di sini OOP itu seperti itu. Jadi kita tinggal pakai variabel yang sudah disediakan lalu kita gunakan. Tapi kita juga harus tahu asal-usulnya dari mana, variabel ini dari mana. Nah, kita bisa cek di sini variabel. Nah, kalau udah pakai extension goto biasanya bisa dikontrol terus diklik. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, ini nggak usah dicontohin, nggak usah dilikutin, cuma harus paham aja. Nah, jadi dia variabel ini dia nyambungnya di models seperti itu. Jadi nyambungnya dia di model biar kita tahu alamatnya dia dari mana sih. Sudah untuk role. Lalu untuk user juga sama seperti itu. Kemarin kan ini default ya. Di sini hanya protected variable name, email, sama password. Tapi di user yang udah kita modifikasi kemarin ada tambahan kolom yaitu role ID. Oke, role ID. Nah, jadi kita di sini tambahkan role ID. Agar apa? Agar kita bisa mengisi dari sistem. Oke, ini bawaannya lebih lengkap. Tapi sebenarnya yang wajib diisi itu protected variable aja. Kalau misalkan kebutuhannya masih sederhana, intinya bisa mengisi gitu aja. Kalau di user tadi ada cache itu biar datanya sama bentuknya, jadi kayak seperti ini, email verified add dia hasilnya harus datetime, kalau password dia harus di hash. Ini kalau misalkan kita mau samakan bentuknya cache ya. Nah, kalau hidden seperti ini jadi disembunyikan. Kalau variable yang tadi jadi bisa mengisi datanya. Lalu use ini untuk mengambil function yang udah dipanggil dari authenticatable. Oke. Itu aja. Terus di sini kita buat baru php artisan make seeder apa namanya, role seeder. Oke. Nah, di sini akan langsung terbuat. Jadi kalau pakai Laravel biasakan pakai perintah php artisan. Jangan klik kanan lalu new file. Oke. Soalnya saya sampai nanti di belakang tutorial ini selesai, saya nggak akan pakai itu. Jadi saya pakai perintah comment seperti ini, perintah seperti ini. Nah, di role seeder nanti akan muncul seperti ini, role seeder extend seeder. Seeder ini di mana? Seeder ini kalau kita klik dia ada di tempatnya, ada di database buahnya ini di vendor. Ketika kita install itu di dalamnya ada buahnya ini. Nah, yang penting tahu aja tempatnya di mana dan cara membukanya. Nggak perlu kita pelajarin sampai dalam. Nggak cukup 1 semester. Oke, di sini jadi kita hanya perlu membuat role. Oke. Jadi kita import dulu role. Kita panggil app modelnya. Biar apa? Biar dia ada ini. Jadi saya udah pakai extension. Jadi kalian kalau mau menggunakan seperti itu bisa install extensionnya, silahkan dicari sendiri. Pack Laravel semuanya langsung terinstall.
Nah, kalau sudah ada seperti ini, tinggal di klik kanan, tab, tinggal tab aja. Terus kita tadi selain, bentar, kan ada admin. Untuk usernya kita nggak perlu karena ini hanya untuk kasir aja. User luar nggak perlu. Lalu create, ini bukan owner ya, tapi bagian gudang. Lalu tiga ini aja atau tambah owner. Oke. Jadi admin yang mengatur semuanya, bisa mengatur semuanya, atau super usernya, kasir yang mengelola transaksi, gudang yang mengelola produk, lalu owner itu yang mengelola atau melihat reportnya saja. Jadi dia fungsinya hanya melihat dashboard aja nantinya. Oke. Selanjutnya untuk role sudah. Oke. Terus karena kita ada user juga, jadi kita tambahkan user seeder. Oke. User seeder. Nah, di user seeder ini kita juga buat seperti tadi, panggil model user. Ini ya yang diimport. User ini langsung create. Bentar. Tadi create atau create. Oke, benar. Harusnya create. Nah, saya jelasin. Jadi di sini ada name. Name-nya itu ini pakai admin aja, langsung admin. Lalu ini juga admin at gmail.com. Lalu passwordnya adalah 123456788. Oke, bytecrypt itu adalah function untuk hashing atau menyembunyikan karakter 1 sampai 8 ini. Lalu role ID 1 ini dari mana? Dari role seeder ini. Kan ini urut ya pembuatannya, runtut dari atas sampai bawah. Otomatis yang dapat angka pertama atau ID 1 adalah role admin. Oke. Oke ya, paham ya? Nah, ini perlu digarisbawahi ketika ini ditarik ulang atau apa ya namanya, gagal membuat, silakan dihapus saja databasenya terlebih dahulu. Jadi biar tidak menyebabkan error di kemudian hari karena ID di user ini di role ini itu dia auto increment. Coba kita lihat. Nah, dia auto increment. Ketika kita ulangi langkah yang awal yaitu role seeder, otomatis nanti dia akan mengulang lagi. Kalau di auto increment artinya ID-nya berubah, bukan angka 1 untuk admin. Ya, seperti itu ya. Jadi mending dihapus ulang terus migrate lagi. Oke, kalau sudah, ini kan role seeder sama user seeder sudah, ini harus didaftarkan di database seeder. Oke. Bagaimana cara mendaftarkannya? Dengan cara this call class role seeder. Oke. Nah, kenapa kok ini tidak perlu import? Karena dia masih satu folder dengan seeder. Nah, untuk yang model tadi kok import, Pak? Nah, karena role itu dia manggilnya dari folder yang berbeda, jauh sekali di atas. Makanya kita perlu import use app model rule. Jadi dia ngambil dari app, terus model, terus baru ke rule. Seperti itu. Oke ya, paham ya? Ini saya akan kirimkan. Jadi caranya PHP artisan. Kalau nggak salah seperti ini. Saya agak lupa. Oke. Sip, mantap. Nah, di sini ada pesan info seeding database, dimasukkan dulu role seeder. Oke, dia akan running sampai down. Lalu user seeder juga di running sampai dengan down. Nah, apa yang berubah di database? Yang berubah adalah kita cek kan role sama user ya.
scroll, kita F11 atau klik kanan open tabel. Nah, di sini langsung masuk admin, kasir, gudang, owner. Lalu di user akan langsung terbuat admin. Lalu passwordnya nggak terkenali. Jadi dari awalnya 1 sampai 8 dia berubah seperti ini. Nah, jadi ini namanya adalah hashing atau enkripsi. Enkripsi adalah proses menyembunyikan teks sebenarnya menjadi teks acak. Nah, itu bisa dipelajari di keamanan sistem. Kebalikan dari enkripsi adalah decrypt, yang dimana dia bisa membuka teks yang sudah terenkripsi atau sudah terlindungi. Tapi ada juga metode yang hanya satu arah, jadi hanya bisa menenkripsi aja. Salah satunya adalah bcrypt, jadi dia hanya bisa mengenkripsi saja, dekripsinya tidak ada. Oke, lanjut. Itu dulu untuk video kali ini. Nanti akan saya lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.